Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial cara menginput soal ke CBT model. Untuk link ujiannya, untuk kelas 10 ada di CBT 1 sama di 3. Gorontalo My ID, CBT admin. Dan untuk kelas 2 alamatnya di CBT 2. CBT 2. Seman 3 gorontalo.my.id /cbt admin. Ini kelas 2, ini kelas 1. Ya. Selanjutnya kita akan login. Dulu. Ya. Setelah kita masuk dashboard untuk CBT admin, di sini ada beberapa menu, ada menu dashboard, ada menu peserta. Nah, di sini untuk data pesertanya untuk kelas 10 ini sudah ada 446 peserta atau siswa dengan total ruangan atau kelas itu ada 12. Kemudian di sini ada menu status tes. Untuk pengolahan tesnya ada di bagian sini. Di sini ada token, ada daftar tes dari hari pertama sampai hari ke-6. Kemudian di sini ada mapel. Nah, mapel ini nanti akan diaktifkan pada saat sesuai dengan sesi ujian. Jadi kalau misalnya sesi 1 nanti sesi 2-nya itu dinonaktifkan, kemudian di update test. Ya. Ini seperti ini caranya untuk mengaktifkan tes yang akan diujikan. Selanjutnya di sini ada menu status tes. Ya, kemudian ini ada reset login peserta, ada Broad Exam Unlock. Broad Exam Unlock ini akan digunakan pada saat ketika ada siswa yang akan mencoba membuka tab. Ini pasti akan meminta unlock ke Proctor. Nah, jadi kode unlock ini waktunya 5 menit, akan berganti setiap 5 menit. Ini nanti akan diberikan kepada siswa ketika sistem ujiannya meminta kode unlock. Jadi kode unlock ini nanti akan diberikan. Dan seluruh siswa itu wajib menggunakan Pro Exam, ya. Pro Exam app. Kemudian sini ada menu alternatif, sini ada daftar ruang, ya sesuai dengan ruang kelas yang sudah ada. Kemudian sini ada dokumen, daftar hadir. Nah, di sini nanti akan untuk kartu kereta, daftar hadir, kartu militan sudah ada semua. Selanjutnya sini ada laporan kehadiran, ya. Cuman untuk laporan kehadiran ini mungkin nanti di sini secara manual, tidak melalui sistem. Ya, kemudian sini ada hasil ujian, ya. Hasil ujian nanti akan didownload dari ini. Kemudian sini ada menu tools, sini ada daftar tes, ada kontas, ya. Jadi saya jelaskan satu-satu, ya. Untuk kelola tes ini nanti ketika kita akan mengolah tes atau menginput tesnya itu dari sini, ya. Untuk di sini ada juga punya penangannya, untuk daftar ujiannya misalnya dari pertama ke taksi, kemudian seperti ini. Nah, nanti untuk mengupload soal, misalnya soal agama, Islam, kita klik di bagian sini, pilih sini, pilih aksi, pilih. Kemudian ini sudah selesai, ya.
Ini Krontas, ini Krontas ini digunakan ketika ada siswa yang tidak mensubmit ujian, maka ini pilihan Krontas ini supaya siswa yang tidak mengirim jawaban itu nanti dengan menggunakan begini, maka siswa yang tadi tidak mengirim jawaban setelah mengklik kontak ini nanti akan hasilnya itu nanti akan terkirim. Nah, kemudian di sini ada menu select test. Ya, ini kalau ada apa tuh untuk bagusnya bekas mudah pada server. Boleh pilih salah satunya atau keduanya bisa juga. Kemudian sini ada anti submit. Ya. Di sini pengaturannya. Jadi kalau misalnya total apa waktu tujuannya itu udah 90 menit atau 1 jam 30 menit. Jadi siswa ketika misalnya kita taruh di sini peserta bisa submit ujian 30 artinya dari 90 menit. Jadi ketika waktu sudah 1 jam siswa sudah bisa memenuhi hasil ujian. Nah, kemudian kalau misalnya nonaktifkan fitur untuk submit ujiannya ini bisa taruh 1000. Tapi ketika ini ditaruh 1000, siswa akan bisa mengirim hasil ujian itu bisa 5 menit, 10 menit. Kalau ini diaturnya pengaturan untuk anti submitnya itu ditaruh 1000. Ini harus ditaruhnya 30. Jadi 30 menit sebelum waktu ujian selesai. Nah, kemudian di sini ada sekolah, ini sudah itu di sini ada pengaturan ini, ada di sini log open dari smart timer, ada anti meetup ini yang akan diaktifkan itu ada di sini cukup 2 saja, seperti yang ini dengan ini, yang ini, resume ini cukup 2 ini saja. Sebenarnya juga bisa 3, cuma kalau ketika misalnya siswa yang saya keluar dari sistem, maka dia harus minta reset ke Proctor kalau mengaktifkan yang mana ini, login. Nah, untuk anti nyetap ini diaktifkan ketika seluruh siswa sudah berhasil login, ya, atau pada saat sudah mulai mengerjakan soal, anti nyetap ini itu harus diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan menu ini, maka siswa bisa buka tab untuk bisa melihat Google. Nah, jadi harus ini diaktifkan. Nah, ketika misalnya ini diaktifkan, kemudian siswanya membuka tab, pasti akan muncul kode unlock. Nah, kode unlock itu yang menjadi tugas bagi pengawas di ruangan untuk memperingatkan siswanya agar jangan membuka-buka tab. Nah, jadi kalau sudah berulang kali minta kode unlock, berarti itu ada terjadi pelanggaran di siswa, dia akan membuka tab baru. Jadi harus dilakukan pada saat siswa sudah mulai mengerjakan soal. Kemudian yang berikut juga lagi hasilnya yang keluar. Nah, sekarang bagaimana cara mengupload soal? Upload soal itu ada di bagian menu ini, monitor. Di sini ada daftar tes, kemudian di tes. Nah, misalnya kita akan mencoba ini. Misalnya ini saya akan dalam video ini saya akan mencoba mengupload salah satu mata pelajaran namanya adalah mata pelajaran informatika. Mata pelajaran informatika itu ada di sini di hari kelima. Pilih ini, kemudian di sini informatika,
pilih ini, pilih aksi, klik aksi. Ini diarahkan ke menu login, kemudian masukkan misalnya dari admin dan passwordnya yang sudah di, di apa diberikan sebelumnya. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Ya, seperti ini langsung diklik menu save and display. Ya, save and display. Kemudian sini masukkan misalnya masukkan mapernya di menu name ini. Masukkan seperti ini informatika. Kemudian pilih ini save and display. Setelah itu masuk di bagian sini tanda gear. Di sini ada menu import. Kenapa ngecasnya ya, menu import. Nah, pilih di sini ada pilih Microsoft Word 2010, kemudian pilih file, lokasi filenya ada di mana, di sini. Ini misalnya ini ada contoh soal yang sebelumnya, soal informatika ini. Informatika, kemudian pilih open, pilih upload, ini, kemudian pilih import. Pilih import, nah pastikan bahwa soal itu, kalau soal dia penulisannya di model Word to model ya. Harusnya soal 30 nomor, importnya 30 nomor seperti ini. Ini kalau yang tidak ada kesalahan seperti ini. Jadi import soal ke model yang tidak ada kendala itu seperti ini modelnya. Nah, setelah itu continue. Nah, di sini sudah ada muncul seperti ini. Kemudian muncul di sini 30 nomor. Klik ini soal 30. Soal 30. Klik sehingga ini ada 30 soal. Kemudian klik di bagian sini. Baru pilih move to. Ya, move to 30. Ya, klik. Nah, setelah itu masuk di menu ini. Ini bagian atas ini, klik yang ini. Ini, klik ini. Nah, baru pilih edit quiz, baru pilih di add, baru pilih ini from question bank, baru pilih ini select category, pilih yang 30 ya, soal yang tadi 30 ya. Nah, baru klik ini, klik bagian sini, baru pilih excellent. Nah, seperti ini. Nah, ini soal sudah teruploadnya 30 nomor. Nah, di sini bagian sini kenapa di sini 30? Karena pada saat buatan soal apa namanya, ini soalnya ini karena soalnya di master soalnya itu di sini default marknya itu 1. Maaf, 1 default marknya 1, sehingga munculnya di sini 1. Maka supaya tidak muncul seperti ini modelnya, satu-satu seperti ini, maka pada saat membuat soal itu default marknya itu harusnya sudah diganti default marknya 1. Misalnya ini karena 30 soal, berarti ada soal yang bobotnya misalnya dibagi 3 atau bagi 4. Pokoknya dihitung saja sampai bisa nilainya 100.
seperti itu. Entar taruh di bagian mana, itu bawa 3, bawa 4, terserah sama gurunya. Nah, ini. Ya, artinya sampai sini totalnya sampai 100 ini. Misalnya saya ganti saya ini seperti ini, taruh 3. Nah, kalau begini kan pekerjaan ini diklik satu-satu. Ini, ini misalnya multiplexnya bobotnya 3, setiap sel bobot 3. Ini, ini lumayan ya. Misalnya multi transfer taruh 4, 4. Lumayan. Nomor. Oke, pastikan di sini nilainya 100 ini. Nah, taruh di mana? 98 ya, ada taruh saja di sini 4. Nih, pastikan ini bobotnya 100. Nah, sini setelah itu diklik sini, acak. Jadi soal dan jawaban itu akan diacak ke sistem. Setelah itu ini disimpan. Nah, sampai di sini untuk upload soal itu sudah selesai. Nah, sekarang tugas selanjutnya adalah mengenrol atau mengikut sertakan siswa ke dalam ujian ini, atau kalau di modul itu namanya di enroll. Enroll. Nah, di bagian mana itu enroll? Di sini kita kembali lagi setelah ini sudah ada di apa? Soalnya sudah ada di menu ini. Masuk di klik lagi di sini menu ini, di sebelahnya ini. Ini, kemudian pilih di bagian sini, ya. Kemudian pilih, jadi di sini ada 2 gear ya. Gear yang pertama untuk edit quiz, review ya. Kemudian upload, di bagian sini import ya. Dan di bagian atas, gear ini untuk enroll di bagian atas. Pilih more, pilih user, pilih enroll user. Nah, kita pilih sini enroll user. Ini kan belum ada siswa yang di ujian di Mapil Informatika. Nah, kita pilih sini enroll user, baru pilih di sini select cohort. Nah, di sini ada 12 kelas. Nah, kelas-kelas mana yang mau diikutkan? Kalau misalnya informatika semua kelas, berarti tulis semua kelas. Kalau misalnya ada mapel lain, misalnya ada mapel peminatan, misalnya ada kelas-kelas tertentu, berarti tinggal dipilihnya di kelas tertentu, tidak semua kelas yang diikutkan. Misalnya dalam untuk ini saya ikutkan cuma 1 kelas saja untuk yang 11. Setelah itu di enroll. Nah, di enroll ya, sehingga akan muncul seperti ini. Jadi seluruh siswa kelas 11 yang bisa ikut di ujian untuk mapel informatika. Untuk kelas yang lain yang tidak terenroll itu tidak bisa melihat atau mapel informasi yang akan diujikan karena tidak di-enroll. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ingin menampakkan lagi, ya klik sini enroll user, pilih cohort, cari kelas berapa lagi seperti itu. Nah, sampai di sini untuk upload dan enroll usernya itu sudah selesai.
Jadi sampai di bagian sini. Ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ada soal atau mau lihat preview soal? Nah, masuk lagi di menu ini, kemudian di sini ada menu eh, preview. Kalau preview ini untuk melihat seluruh seluruh soal. Kalau melihat eh, melihat yang beberapa soal, kita masuk lagi di menu edit quiz. Di edit quiz misalnya kita akan lihat mau preview misalnya ini nomor satu, ya cukup lihat di sini saja di preview question di sini. Preview question misalnya ini seperti ini, ya seperti itu. Misalnya mau lihat misalnya ini multiple answer, misalnya ini di bagian sini, nah, seperti ini modelnya. Ya. Nah, kalau misalnya mau edit bagaimana? Nah, kalau mau edit di bagian sini ada tanda ini, tanda giring. Ini tanda atau tanda ini sama saja. Di edit quiz, di edit quiz. Ya. Nah, tinggal diganti di sini. Ya, diganti misalnya di sini mungkin soalnya, ya, atau mungkin jawabannya. Ya. So, setelah itu setelah selesai diedit, kemudian disimpan kembali seperti ini. Jadi seperti itu. Setelah itu, setelah memegang kredit, mau melakukan pengeditan, diklik lagi ini simpan. Simpan. Nih, misalnya ada soal yang sudah berlebih, misalnya ada sudah berapa nomor, saya ingin menghapus, ya cukup dihapus berapa soal yang ada 31 nomor ya cukup di delete saja di bagian sini. Oke, jadi untuk upload soal cukup sampai di sini. Terima kasih.